Doa dimulai. Amin. Terima kasih. Semoga perkuliahan ini lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang disabilitas fisik. Mayoritas menjawab bahwa disabilitas fisik adalah kelainan fisik atau keterbatasan fisik seperti yang kita jelaskan kemarin, kita diskusikan kemarin bahwa disabilitas fisik itu memang ada kebutuhan khusus terkait dengan keterbatasan fisik atau anggota tubuhnya. Jadi memang seperti yang kita pelajari kemarin, ada disabilitas fisik itu ada tunarungu, tunawicara, ada tunanetra, tunadaksa. Hari ini kita belajar tentang disabilitas sosial. Jadi seperti yang sudah ada di RPS yang dibagikan di awal, bahwasanya materi pertemuan hari ini adalah teknik bimbingan anak disabilitas sosial. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu tujuannya adalah mahasiswa mampu untuk memahami berbagai teknik bimbingan anak disabilitas sosial, termasuk diantaranya ada pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian faktor yang membentuk adanya disabilitas sosial. Nah, baik, jadi kita akan belajar tentang pengertian, penyebab, kebutuhan anak disabilitas, strategi penanganan anak disabilitas. Terkait dengan yang pertama, pengertian disabilitas sosial. Apa sih disabilitas sosial? Ada yang mau menjawab apa itu disabilitas sosial? Anak dengan kebutuhan khusus, iya, di bidang sosial. Bidang sosial itu apa? Seperti yang dikutip menurut Cole dan Knowles, bahwasanya anak disabilitas sosial itu dia memiliki keterbatasan khusus dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga dia itu biasanya bermasalah ketika bertentangan dengan norma-norma atau aturan yang ada di masyarakat. Disabilitas sosial itu pengertiannya itu. Ada yang berjati bahwa keterbelakangan mental atau gangguan emosional itu digambarkan dalam hal kesulitan koordinasi dan perilaku yang tidak mengikuti norma. Jadi dia itu punya permasalahan ketika berhadapan dengan aturan. Contohnya seperti apa? Kalau disabilitas sosial, agresif, gitu kan? Nah, tidak bisa menjaga emosinya, tidak stabil emosinya, sehingga dia mudah meledak, mudah agresif. Agresif itu apa? Menyerang orang lain. Menyerang itu bisa melalui verbal, bisa melalui non verbal. Kalau yang melalui verbal apa? Iya, melalui kata-kata. Jadi kata-katanya itu menyakitkan, gitu ya, menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau agresif secara non verbal bisa berupa tindakan. Contohnya apa, Mas? Memukul orang lain, ya. Jadi dia itu dalam berinteraksi dengan temannya, dengan lingkungannya itu mudah terpengaruh secara emosional, sehingga tadi bisa berupa perilaku atau perkataan, bisa verbal ataupun non-verbal. Adalah terkait dengan ini, teman-teman, strategi penanganan anak disabilitas. Jadi silakan bentuk kelompok menjadi satu kelompoknya 3 orang. Jadi 3 orang, 2 gitu ya. Silakan buat small group. Nanti terkait dengan strategi penanganan anak disabilitas seperti apa sih, gitu ya. Bagaimana caranya menangani anak-anak yang disabilitas sosial ini? Mau diapakan ini, gitu ya.
Silakan dibuat kelompok kecil-kecil, kemudian nanti masing-masing kelompok diwakili 1 orang untuk pemaparan. Gitu, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik, 10 menit sudah terlewati. Silakan masing-masing kelompok pemaparan. Mulai dari kelompok yang mana dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penanganan anak disabilitas. Jadi salah satu caranya adalah dengan cara menghormati yang disabilitas itu. Oke, terima kasih. Akhir akan menjelaskan mengenai kebutuhan anak disabilitas sosial. Anak disabilitas sosial itu membutuhkan dukungan psikologis, dan dukungan psikologis itu bisa membantu mereka dalam mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Baik, kami dari kelompok 3, strategi penanganan anak disabilitas sosial. Nah, kita sepakat dari kelompok 1 juga kelompok 2. Namun dari kita juga ada tambahan dalam penanganan anak disabilitas sosial. Kita perlu pengawasan khusus, mulai dari orang tuanya, yang terpenting itu memang dari orang tuanya, dan juga ke psikologis atau pihak-pihak yang berkaitan dengan anak disabilitas sosial tersebut. Oke, terima kasih. Tadi sudah diskusi yang luar biasa dari teman-teman. Kita semua. Penilaian, silakan pertemuan hari ini. Mengakhiri pertemuan hari ini, silakan untuk bisa mengisi kuisis sebagai hasil evaluasi proses perkuliahan pada pertemuan hari ini dengan tema BK Anak Disabilitas Sosial. Ya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasi pertemuan hari ini. Berdasarkan hasil kuisis didapat bahwa teman-teman sudah menguasai materi hari ini tentang teknik bimbingan anak berkebutuhan khusus pendekatan sosial. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang teknik bimbingan anak berkebutuhan khusus secara emosional. Ya, nanti silakan dipelajari sesuai dengan RPS. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum